Ada latihan-latihannya bagaimana cara berlatih bernafas yang baik dan benar. Itu yang kedua, unsur kedua. Kemudian unsur yang ketiga adalah resonansi atau penempatan suara. Bagaimana resonansi ini dapat membuat suara kita menjadi indah. Ya. Kemudian yang keempat adalah posisi lidah. Tinggal melatihnya terus. Karena di dalam seni yang paling pertama adalah ketika kita sudah mengerti unsur ini, kita harus berproses. Ya, tegak. Kemudian tangan kita letakkan di pinggang. Ya, jarinya, jempolnya di depan. Oke, supaya 4 jari ini bisa merasakan diafragma kita ini bergerak, ya, gitu ya. Awas ya, Bapak Ibu, tolong dikontrol supaya tubuhnya tegak dan tidak lemas begini, tegak, ya. Oke, nah kita coba menghirup udara dengan hidung seperti itu secepat mungkin. Tetapi usahakan yang bergerak itu hanya diafragma. Jadi jangan di dada, jangan begini, jangan begitu. Tapi nanti ini Bang Patrick, Bang Herman, tolong bisa membantu saya kanan kirinya. Siapa tahu ada yang belum bisa bernafas dengan diafragma. Ya, saya hitung dengan hitungan ketiga, lalu dihirup udara memakai hidung, lalu ditahan sebentar. Tahan 3 detik lah, 2, 3. Lalu dihembuskan sebanyak-banyaknya dengan berdesis. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita ambil nafas, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, tahan. Keluarkan. Ya, ada yang sudah habis, ada yang masih panjang sekali. Biasanya bapak ini tahan, keluarkan. Keluarkannya terus. Jangan sampai extension ya. Jangan kadang-kadang wah saya nggak bisa nyanyi, kok bisa ya dia nyanyi enak banget, lagunya bagus banget suaranya. Wah, Bapak Ibu nggak tahu perjuangan dia itu seperti apa, ya, perjuangannya itu luar biasa. Jadi untuk latihan seperti ini bisa berbulan-bulan Bapak Ibu, ya. Gitu. Saya dulu waktu diisi, dosen saya itu orang Belanda. Jadi saya latihan pernafasan setengah tahun, 6 bulan. Jadi pakai acara drama, pakai pingsan karena nggak kuat. Tahu sendiri kalau mereka mengajar itu seperti apa, ya. Jadi terus sampai 6 bulan karena mereka datang terus itu, ya. Sampai 3 orang itu menangani saya, gitu. Jadi itu harus latihan terus. Kemudian ketika kita duduk itu boleh latihan pernafasan, ya, biasa untuk dipelajari oleh tenor-tenor, ya Pak Weni ya. Tenor-tenor ini banyak menggunakan nasal supaya dia nadanya tinggi, kemudian dia tidak lari ke leher. Untuk humming juga, ya. Jadi banyak pelatih-pelatih di sini kadang-kadang kalau latihan jadi nggak yang nggak hanya begitu, tapi gitu. Jadi nah, ini ada yang namanya passaggio. Passaggio bahasa Itali, ya.
Kemudian bahasa Jermannya adalah Ausgleich. Itu adalah lintasan nada bawah, nada tengah, nada kepala, nada rendah, dan nada tengah, dan nada tinggi. Jadi banyak Bapak Ibu yang mendengar misalnya gini ya, saya nyanyi misalnya nada bawah. Nah itu dia, itu yang nggak boleh terjadi. Berarti passagio-nya belum halus. Passagio-nya Oke, ambil nafas lagi. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Oke, ambil nafas lagi. Keluarkan. Ya, satu lagi, ambil nafas lagi. Iya. Iya, kalau misalnya ritorno curioso da un braccio mia vicina
loh Bapak Ibu. Ini kayaknya tadi saya sebenarnya belum siap untuk kaget saya. Oke, luar biasa Pak Untung. Terima kasih buat apresiasinya Bapak Ibu. Kalau paduan suara yang menjadi poin-poin penting bahkan untuk dipahami bersama atau disepakati bersama, misalnya gerakan tangan, contoh gerakan tangan begini maksud pada peserta, gerakan tangan yang begini atau gerakan tangan yang begini itu fungsinya untuk apa? Jangan ada program yang tidak pilih mau berlari atau berbicara tentang ras. Dan begitu tadi itu. Kenapa tidak jadi? Nanti orang lain yang latih baru jadi. Juga apa? Kalau bicara musik ada ekstra musikalnya. Kalau bicara hard skill ada soft skillnya. Apakah soft skill itu berkaitan dengan itu atau tidak? Saya rasa penyanyi atau pemoderator dan itu. Oke, dan selanjutnya ini sering juga kita lihat di saat satu penampilan paduan suara ada moderator yang misalnya memakai partitur. Untuk poin 1, intonasi dan nilai itu terus, tapi itu kan benar salahnya. Kita menilai dari skor tadi yang disebutkan. Dari skor. Jadi kalau tadi boleh dikatakan kalau dia nggak tahu teori, susah. Ya, gitu. Jadi poin kedua dan keempat itu baru subjektif. Di paduan suara yang baik itu agak omong kosong lah, karena sebenarnya paduan suara di sini saya tahu sudah baik-baik semua, cuman paling nggak saya ada sampaikan sesuatu gitu, supaya jangan sia-sia ada orang yang datang di sini. Bagian kecil yang akan saya sampaikan, pertama 6 hal yang dilakukan oleh paduan suara yang baik dan 8 elemen yang bisa membuat paduan suara itu menjadi baik. Ini kombinasi antara 6 hal, 7 cara memiliki vokal yang bagus, dan 8 elemen. Jadi ada 6, 7, 8. Kita bisa katakan telah 3 tahun berdiri, tapi lengkap dengan asumsinya. Asumsinya latihannya sekali seminggu. Saya dengar di sini kadang-kadang latihan setiap hari, festival aja bisa setiap hari. Ya, jadi ini pasti bisa lebih cepat lagi ya, di Sulawesi Utara ini. Latihan dilakukan sekali seminggu lah minimal. Kemudian latihan dimulai dengan vokalisi. Ya, jadi nggak ada tiba-tiba ada paduan suara bagus tiba-tiba nyanyi. Nah, pasti vokalisi. Makanya kita tadi udah didahului dengan bagaimana vokal dengan 7 tahapan tadi itu yang sudah terbukti secara ilmiah ya, sudah dipertahankan dengan vokalisi selama 5% dari hadirin ini adalah pelatih yang kompeten ya, mudah-mudahan bisa terus bertambah persentasenya, dan anggota tidak rutin melatih vokal di rumah. Bayangkan kalau sudah latihannya banyak, masing-masing anggota di rumah latihan vokalisi sendiri, bisa dibayangkan hebatnya nih paduan suara. Tapi orang kebanyakan hanya ingin jadi penyanyi hebat, paduan suara yang hebat, tanpa mau melakukan hal-hal yang membutuhkan pengorbanan ini. Enggak, ini serius bukan ya. Oke. Selalu baru. Ya. Oke, guys. Ya. Oke. Selalu baru
Selalu baru dan tak pernah. Oke, cukup, nggak usah diterusin. Nyatu ya semuanya. Yang tadi masih belang-belang siapa di mana, sekarang udah jadi satu. Kita coba lagi 3, 2 ya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Oke, itu seperti satu suara yang besar, bukan 7 suara yang dicampur lagi seperti tadi awal. Terima kasih.